hari ini kita mempunyai pengalaman yang sama. Tadi pagi kita bangun lagi, sinar mentari terbit kembali. Rasanya tidak ada yang istimewa. Kita cenderung menganggap bahwa dengan sendirinya setiap pagi kita akan bangun lagi. Padahal hidup kita ada karena diberikan oleh Tuhan. Tiap pagi kembali Tuhan memberikan hidup kepada kita. Tiap hari fajar menyingsing di ufuk timur dan terbenam di ufuk barat. Kita cenderung menganggap sudah otomatis harus begitu. Padahal itu adalah pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna. Hidup kita hari ini bukan ada dengan sendirinya. Kalau kita menyadari hal ini, kita akan berterima kasih kepada Tuhan. Kita pun dapat merasakan betapa berharganya hidup ini. Akan kita awali tiap pagi dengan rasa gembira. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Kita beratapan menegaskan, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tidak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Hidup kita ini amat berharga. Kita perlu menjaga dan memeliharanya. Hidup kita bukan saja berharga, tetapi juga harus berguna. Tuhan mempunyai maksud dengan hidup setiap kita. Namun perlu disadari, hidup di dunia ini cuma sementara. Hidup yang cuma satu kali. Masih ada hidup yang lain lagi, yaitu hidup yang abadi. Yesus mengingatkan, untuk apa kita memperoleh segala sesuatu di dalam hidup yang sementara ini, tetapi kehilangan hidup yang kekal? Kita persiapkan hidup di dunia yang satu kali ini agar dapat berlanjut ke hidup yang kekal. Keyakinan ini akan mempengaruhi sikap hidup kita kini dan di sini. Saudara, jika matahari terbit adalah pertanda suatu hari yang baru, maka kebangkitan Yesus adalah tanda diberikannya hidup yang baru. Baru dalam arti berbeda dibandingkan dengan yang sebelumnya. Ada perubahan, ada change. Adakah ibadah-ibadah kita pada hari Minggu dan pemberitaan-pemberitaan firman pada setiap minggu nampak dampaknya dalam hidup kita pribadi, hidup kita berkeluarga dan berjemaat, juga di dalam hidup kita bermasyarakat? Ibadah seremonial seperti ini harus berlanjut dengan ibadah operasional. Perubahan pola berpikir harus diikuti dengan perubahan pola bertindak. Dalam proses tahap-tahap jalan hidup kita harus ada a change of mind and a change of action sebagai satu kesatuan. Sebab seseorang bisa saja merubah pola berpikirnya. Ia sadar
bahwa tindakannya selama ini salah. Tapi kalau ia tetap menyukai cara hidup yang lama, yang salah itu, dan tidak mau merubahnya, tidak mau merubah cara hidupnya, maka tidak akan terjadi perubahan pola bertindaknya. Sebaliknya, seorang dapat saja merubah cara hidupnya yang lama, yang salah, tapi pola berpikirnya tetap sama, tidak berubah. Kalau toh ia berubah, itu hanya karena takut atau hanya sebagai tindak kebijaksanaan. Kedua-duanya merupakan perubahan semu, pertobatan semu. Nampaknya saja berubah, tapi sebenarnya tidak. Perubahan yang sesungguhnya dimulai dengan perubahan pola berpikir dan dilanjutkan dengan perubahan pola bertindak. Di tengah kehidupan kita bersama, entah itu di dalam keluarga ataupun di dalam komunitas kita berjemaat dan bermasyarakat, tidak jarang kita mengalami adanya kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Lalu kita cenderung berharap agar orang lain berubah. Padahal cara terbaik untuk mengubah orang lain adalah dengan mengubah diri sendiri lebih dulu. Itulah yang disebut dengan keteladanan, yaitu sebuah bentuk pengajaran yang disampaikan bukan lewat kata dan dogma, tetapi melalui perbuatan nyata. Lewat sikap, tindak, dan perbuatan, kita memberikan pembelajaran dengan peniruan yang baik. Melalui itu, orang mendapatkan role model yang baik, yang konkret. Itulah proses pembelajaran yang bukan melulu memberikan pengetahuan dalam arti ilmu sains, tetapi pembelajaran yang juga memberikan hikmat dan kebijaksanaan, wisdom. Keteladanan adalah menyatunya perkataan dan perbuatan, menyatunya apa yang dipikirkan dan apa yang dilakukan. Hal ini bukanlah sesuatu yang mudah, karena pada kenyataannya kata-kata kita selalu dapat kita tata dengan baik, tapi perbuatan kita tidak selalu berpadu padan dengan kata-kata kita. Di dalam hal ini, kita tidak perlu berkecil hati, tetapi kita perlu menyadari adanya God's power and human efforts. Urusan kita adalah we do our best. Saudara-saudara jemaat, bacaan dari Kisah Para Rasul tadi mengisahkan cara hidup jemaat yang pertama. Setelah Petrus berkhotbah tentang Yesus yang bangkit itu, ada hidup baru, di mana firman Tuhan mempengaruhi sikap dan tutur kata mereka. Relasi mereka satu dengan yang lain diwarnai oleh keramah tamahan. Mereka bertekun dalam doa. Komunitas itu pun disukai semua orang. Dampak perubahan itu juga dirasakan oleh masyarakat luas. Karena Yesus bangkit, segala sesuatu menjadi berubah. Ada semangat baru, ada harapan baru, ada masa depan baru. Jemaat yang Tuhan kasihi, keseharian hidup kita manusia dari dulu sampai sekarang serupa walau tak sama. Hidup kita adalah ramuan antara suka dan duka, tawa dan tangis, lega dan kecewa. Bukan saja dalam arti ada waktu untuk menangis
dan ada waktu untuk tertawa, di mana yang satu silih berganti dengan yang lain. Yang terlebih sering dialami adalah kedua-duanya hadir berbarengan dalam hidup kita. Ada saja bayang-bayang kegelapan mengintip ketika hidup terasa cerah dan ceria. Tapi juga selalu ada bercak terang pengharapan ketika hidup kita terasa gelap dan pengap. Bacaan kita dari surat Petrus berbicara tentang penderitaan Kristus sebagai teladan. Manusia adalah makhluk yang peka terhadap penderitaan. Ia dapat disakiti oleh perasaan hatinya. Ia dapat digelisahkan oleh kesadaran dirinya. Ia juga dapat disiksa oleh hati nuraninya. Selama kita manusia, selama itu pula penderitaan adalah bagian dari hidup kita. Entah karena kesalahan kita sendiri, entah karena sebab-sebab di luar diri kita. Penderitaan adalah kenyataan yang harus kita hadapi. Bukankah yang seperti itu yang terjadi di Taman Getsemani? Kehebatan Yesus sebagai wakil umat manusia justru terletak di sini. Ketika ia dengan sadar berkata, "Kalau memang itu kehendak-Mu ya Bapa, aku akan menerima dan minum dari piala pahit penderitaan ini dengan rela." Tentu saja tidak mudah, bahkan teramat sulit. Sikap kita terhadap penderitaan adalah sikap kita terhadap hidup. Andalan kita cuma satu, yaitu kuasa Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, dan kekuatan serta penghiburan dari Roh Kudus. Seringkali orang bertanya, mengapa hal-hal buruk menimpa orang-orang baik? Mungkin yang paling tepat adalah kita berhenti bertanya, sebab percuma, tidak akan ada jawabnya. Kita perlu belajar menerima keterbatasan kita. Tidak semua pertanyaan mempunyai jawaban. Tidak semua akibat mempunyai sebab. Tidak semua kebijaksanaan Allah tercerna oleh logika. Ada hal-hal yang tetap tinggal sebagai misteri, seperti halnya kasih Allah yang nyata dalam Yesus Kristus. Apa yang kita lihat pada salib Yesus? Ada kasih yang melampaui akal kita. Di situ ada pengampunan bagi para pendosa, tapi bukan toleransi terhadap dosa. Persoalannya adalah bagaimana kita bersikap jika Tuhan menghendaki kita memikul salib, menanggung derita. Bagaimana kalau kita yakin bahwa itulah harga yang harus kita bayar dalam ketaatan kita kepada Tuhan? Dalam situasi serupa, Yesus berdoa, "Ya Bapakku, sekiranya ini mungkin, biarlah cawan pahit ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Saudara, pernahkah kita bertanya, kenapa orang Kristen memilih salib sebagai lambang? Biasanya, kalau orang memilih lambang, ia akan memilih yang gagah, yang hebat, yang mengagumkan. Indonesia
memilih burung Garuda sebagai lambang. Amerika memilih burung elang, Singapura memilih singa, kita memilih salib. Salib di satu pihak mengingatkan bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang hanya pantas dibinasakan Allah. Di pihak lain, salib mengingatkan kita akan kasih Kristus. Salib dalam sejarah kehidupan Yesus adalah sebuah jendela yang membuat kita dapat melihat kasih Allah yang berkorban. Penderitaan dalam sejarah hidup kita merupakan jendela. Melaluinya kita dapat mengerti hidup dengan sebenarnya dan sedalamnya. Saudara-saudara, dalam bacaan menurut Injil Yohanes, Yesus mengumpamakan diri sebagai gembala yang baik dan sebagai pintu. Gembala yang baik memusatkan hidupnya untuk menjaga keselamatan kawanan domba. Yesus juga mengatakan, "Akulah pintu." Yesus mengambil gambaran dari kandang domba di pebukitan, yaitu kandang yang dikelilingi tembok tanpa atap, yaitu kandang yang ada pada waktu itu. Di salah satu bagian tembok terdapat lubang. Sang gembala membaringkan diri di lubang itu pada malam hari, sehingga tidak ada domba, bahkan tidak ada apapun dan siapapun yang bisa keluar masuk tanpa melewati tubuh sang gembala. Sang gembala adalah pintu. Luar biasa. Hidup kita, keluar masuk hari, keluar masuk minggu, keluar masuk bulan, keluar masuk tahun, ada dalam pengasuhan sang gembala agung. Pemazmur dalam Mazmur 121 ayat 8 memakai kalimat ini. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, saat susah, saat senang, juga jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhanlah yang memegang kita. Maka peganglah selalu firman Tuhan. Amin.